Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlognya Mas Walang. Sekarang tanggal 3 April tahun 2025. Dan hari ini saya rencana mau balik ke Tangerang teman-teman, karena ada kerjaan nanti di tanggal 5, 6 itu ada kerjaan di Jakarta. Jadi mau gak mau harus pulang dulu. Dan rencana untuk explore beberapa tempat kayaknya harus terpending dulu teman-teman. Sudah beberapa sih kemarin, kayak ke Kudus, ke Demak, ke beberapa tempat peziarahan kemarin sudah. Nanti deh videonya aku editin teman-teman. Dan rencananya untuk trip balik ke barat ini saya akan lewat selatan teman-teman. Rencananya nanti kalau hari ini itu targetnya sampai Purwokerto aja. Kalau nanti capek, kita istirahat di Purwokerto atau cari penginapan di Purwokerto teman-teman. Dan nanti dari Purwokerto lanjut sampai ke Tasik, Nagrek, Bandung. Nah dari Bandung ini kalau nanti hilaf bisa jadi melipir ke selatan, ke pesisir selatan, ke Cidaun, terus Pangandaran, Pelabuhan Ratu. Nah itu tuh nanti gak tahu, nanti lihat kondisi ya teman-teman. Tapi kayaknya mau lihat jalur mudik aja teman-teman. Dan biasanya kan jalur selatan juga ramai ya, karena sebelum Bandung itu kan nggak ada tol. Jadi bis-bis itu biasanya akan lewat sana yang jalur selatan full. Oke, ini di sebelah kiri adalah terminal Kembang Joyo, terminal Kabupaten Pati. Ini biasanya kalau saya berangkat naik bis, berangkatnya dari sini teman-teman. Itu ada Jaya Utama Ekonomi. Nah, ini kita lanjut perjalanan, kita nanti lewat alun-alun ya, biar teman-teman lihat bagaimana kondisi alun-alun Pati di tanggal 3 April 2025. Dan ya, lebaran ini tuh rasanya sepi sekali teman-teman. Nggak kayak lebaran-lebaran zaman dulu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ekonomi sedang melemah atau seperti apa, kurang tahu juga ya. Dan kemarin waktu saya mudik itu juga nggak seramai waktu mudik sama Mbah Gondrong dulu. Jadi jalanan juga lengang. Ini lebaran keempat. Lebaran keempat itu biasanya masih ramai, tapi sekarang udah sepi sekali seperti ini. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia makin membaik ya teman-teman. Dan kemarin dengar kabar katanya juga akan ada arus PHK yang besar-besaran setelah lebaran ini. Dan ya sedih sih, tapi ya gitulah realitanya seperti itu. Kita berdoa saja dan do something. Apa yang bisa kita lakukan aja, sekecil apapun itu. Oke. Ini perapatan jago teman-teman, karena di sebelah kanan itu dulu ada yang jualan jamu jago, makanya dinamakan perapatan jago. Oke. Ya mudah-mudahan hari ini lancar, si Rio lancar, nggak rewel. Dan saya juga mungkin akan santai naik motornya. Ketemu tempat bagus akan berhenti dulu, karena jalur selatan ini kan view-nya cakep ya. Makanya saya akan usahakan jalan di siang hari teman-teman, supaya bisa memperlihatkan pemandangan sepanjang perjalanan buat teman-teman semua. Soalnya waktu kemarin kan pernah naik ini ya, Budiman dari Tasik menuju ke sini, menuju ke Jepara, tapi saya turun di Kudus. Ini alun-alun Pati teman-teman. Ini dulu kalau malam banyak yang jualan, pedagang-pedagang kaki lima, sekarang sudah dibersihkan dan bisa jadi jogging track seperti ini kalau pagi. Ini alun-alunnya Simpang 5. Kalau Kudus tuh alun-alunnya Simpang 7, bukan Simpang 5 ya kalau nggak salah. Ini Masjid Agung Baitunur. Nah buat kalian yang tidak mudik, ini sedikit gambaran buat teman-teman yang kangen dengan kota Pati. Nah depan ini ada patung ikan. Ini tuh diambil dari sitaan knalpot brong teman-teman. Knalpot yang berisik itu disita polisi, terus dibuat karya seni seperti itu. Keren sih. Dan knalpot ini kalau nggak salah asalnya itu dari Banyumas ya awalnya. Oke, ini kondisinya seperti ini. Kota Pati sepi, lengang. Lebaran keempat. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 3. Iya, lebaran keempat. Lebarannya tanggal 31 kemarin. Lebaran keempat seperti ini kondisinya teman-teman. Di mana di kota kalian, apakah ramai atau gimana? Tulis di kolom komen ya.
Oke, kita lanjut. Tadi sudah pamit sama Simbo, sama si bocil. Si bocilnya nangis mau ikut. Mau ikut, pokoknya mau ikut. Ya udah, nanti kita lanjut lagi. Nanti mungkin saya akan on cam sampai ke perbatasan Pati aja ya. Nanti setelah itu akan ngambil sedikit-sedikit aja gambaran perjalanannya. Karena ya Pantura itu memang sedikit banyak membosankan. Ya gitulah teman-teman. Di Pati sekarang sudah ada Superindo tadi sebelah kiri, sebelahnya BCA itu ada Superindo, ada supermarket swalayan lah, swalayan. Karena memang di Pati ini nggak ada mall teman-teman. Adanya tuh kayak swalayan luas, terus toko ada, itu doang. Jadi nggak ada mall. Jadi ya dulu julukannya adalah Kabupaten Pensiunan karena memang sini sepi sekali, nggak ada mall gitu. Oke, ini Pati Hotel sebelah kiri. Dulu tuh ada kolam renang Legend di sana. Dia julu kalau renang tuh ke situ tuh, ke Hotel Pati. Ini sebelah kiri ini apa ya? Karsidenan ya? Bukan Karsidenan. Kantor Residence sebelah kiri itu masih banyak bangunan-bangunan Belanda di sini teman-teman. Nanti kantor residennya tuh di sebelah sana. Nanti kita lihat. Nah, sebelah kanan ini dulunya adalah stasiun Pati. Dulu tuh ada tram dari Juwana sampai ke Semarang. Dan stasiunnya di sini nih. Nah itu tuh masih ada tanah atap-atapnya. Nah sekarang itu sudah dialihfungsikan sebagai tempat karaoke. Kemarin saya sama Mbak Gondrong nyari-nyari stasiun, nyasar sampai situ tuh, tempat karaoke. Terus kita diliatin banyak orang gitu karena kita bawa kamera GoPro kan di helm. Jadi orang dipikir kita mau ngapain gitu ya. Oke, ini kalau lurus ke Kudus Semarang, kalau ke kanan tuh ke Puri. Nah ini kan jalannya searah ya. Nah kalau bis-bis nanti tuh dia akan belok ke kanan ke arah Terminal Puri. Jadi dibikin searah. Nah itu ada Tugu Bandeng 3 di sebelah kiri. Nah di sini tuh mulai jalur motor dipisahin, tapi ya jalur motornya kayak gitu tuh. Jalur motornya busuk, jelek jalur motornya teman-teman. Ya kita lihat ya, kita lihat jalur motor ya, karena di sini sudah harus lewat jalur motor untuk motor. Oke. Nah ini teman-teman, kawasan tertib lalu lintas. Ini jalur motor lewat sini, jadi di situ ada pelangnya, motor tidak boleh lewat situ. Kita ngikutin aja ya, walaupun anjrut-anjrutan ini guys. Biasanya emang kayak gitu tuh. Kemarin di mana ya jalur motor kayak gini juga? Di Demak ya kalau nggak salah. Oh iya Demak, sebelum Masjid Agung itu kayak gini juga jalanannya. Ini sebelah kiri ada, aduh jalanannya. Halo Bapak Bupati, tolong dong jalur motornya ini. Kayak dianaktirikan nih loh guys. Ini dari zaman saya kecil tuh kayak gini terus jalanannya kalau nggak salah. Bolak-balik lewat sini tuh jalannya nggak, ya gini lah. Nah, jalanannya sana bagus tuh sebelah kanan. Nah ini sebelah kiri adalah SMA Negeri 1. Ini SMA favorit di Pati teman-teman. Kalian ada yang alumni SMA Negeri 1 nggak di sini? Nih SMA Negeri 1 di sini teman-teman. Ini kayaknya mau ada reuni tuh, dijagain sama bapak-bapak polisi. Biasanya SMA 1 tuh tiap tahun ada reuni tuh, reuni Akbar gitu. Oke, kita lanjut. Nanti kita foto di depan ini ya, depan Tugu selama jalan Kota Pati waktu keluar Kabupaten Pati. Gerbang bukan Tugu. Ini kondisi kilometernya di 53841. Ada SPBU sebelum keluar Kota Pati, jadi buat kalian yang mau ngisi silahkan. Nah sebelah kiri ini ada hutan kota kalau nggak salah. Aduh. Oh ya ini hutan kota, ada yang jualan-jualan juga di sini. Oh iya tadi kantor Karsidenan itu sebelah kanan teman-teman, nggak kelihatan kalau dari sana. Kalau dari arah sebaliknya tuh lewat depannya. Nah dulu Jawa ini kan dibagi beberapa karesidenan. Nah satu residence itu membawahi beberapa bupati. Kayak Residence Pati ini itu dulu wilayahnya kalau nggak salah sampai
Pati, Jepara, Kudus, terus Rembang kalau nggak salah. Jadi makanya di Karsiden Pati itu platnya K semua. K itu nggak cuma Pati ya, Kudus juga K, Jepara juga K kalau nggak salah. Nah dulu sampai Demak itu kalau nggak salah K, tapi sekarang Demak udah, yang daerah Genuk sana sudah ikut H teman-teman kalau nggak salah ya. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Masih panjang perjalanan teman-teman, tapi saya akan santai aja, nggak usah buru-buru. Soalnya nanti rencana tuh pengen nongkrong di Nagrek ya, melihat puncak arus balik di Nagrek kan biasanya ramai itu. Nah nanti kita hunting di sana tuh, diam di Nagrek. Nah nanti kalau capek di Purwokerto kita istirahat, malam kita jalan lagi Purwokerto, terus nanti lewat pinggiran Kali Serayu sampai ke Tasik, Ciamis. Nah itu tuh nanti baru kita ke Nagrek. Nagrek kan pertemuan soalnya yang arah dari Tasik dan arah dari Garut. Itu nanti ketemu di sana. Itu rame biasanya tuh nanti. Dan macet. Semoga aja nggak macet parah, yang macet dikit-dikit nggak apa-apa lah ya, biar asik gitu kalau pas kelihatan momen lebarannya gitu. Kalau kayak kemarin waktu mudik kan dari mana, dari Pekalongan ke sini tuh udah sepi banget, gak ada arus yang padatnya gitu, jadi kurang seru itu arus mudiknya. Nah kalau ada macet-macetnya dikit kayak di Karawang kemarin, kayak di mana ya, Bekasi, itu kan kelihatan tuh semua mudik-mudik gitu. Dan nggak tahu nih orang-orang mudik, pemudik motor baliknya tanggal berapa. Nah kalau mudik motor ini kan biasanya baliknya tuh Pencar teman-teman. Nah ini kita sampai di Selamat Jalan Pati Bumi Minatani ini. Nah ini tugunya, Selamat Jalan Pati Bumi Minatani. Tapi fotonya di mana ya? Nah itu tuh, selamat datang Pati Bumi Minatani. Ya udahlah, kita jalan aja teman-teman. Oke, mari kita lanjut. Nah ini sudah on track nih, nggak ada perpisahan antara jalur motor dan jalur mobil. Set spion biar bisa lihat belakang. Oke. Ya, nanti kalau ada bengkel mungkin saya akan ganti oli. Ini kemarin belum ganti oli teman-teman. Sambil jalan aja kali ya. Ini saya juga belum pakai sarung tangan, nanti deh di sana. Oke, saya off cam dulu. Nanti kita ketemu lagi di depan ke arah Kudus nanti. Aku juga belum buka map sih lewatnya mana. Karena ada beberapa jalur di sini tuh. Bisa lewat Grobogan, bisa lewat Semarang, terus ke kiri arah Ungaran, arah Rawapening, terus bisa juga lewat Temanggung. Nanti deh kita lihat ya lewat mana enaknya kalau dari sini. Semarang 69, Jogja 166, Tegal 198. Ini kita masih santai aja dulu pagi-pagi teman-teman. Sekarang jam 08.54. Oke, aku off cam dulu ya. Nah ini kita sampai di Tugu Bandeng teman-teman, sebelah kiri itu ada Bandeng Millennium. Bandengnya pakai ini, pakai gerigi-gerigi, pakai roda gila. Ini lampu merahnya kalau ke kiri itu lewat lingkar tadi yang ke arah pom bensin yang bisa ke arah Juwana. Itu jadi bis-bis kalau siang itu nggak boleh lewat dalam kota karena bikin macet. Jadi dia harus lewat lingkar luar. Nih, ada Honda Legenda nih depan, motor legendaris tuh. Zaman saya kuliah dulu pakai itu. Dulu Grand deh, Grand terus Grand nggak keluarnya Legenda versi lebih light, lebih murah dikit. Tapi Grand tuh tangguh banget ya. Saya dulu sama Honda 70 itu saya pernah punya tuh. Aduh, itu lama banget tuh, enak tuh. Saya pakai PP tiap hari. Dari Pekanbaru ke Perawang itu masih aman. 2 jam tiap hari itu PP 4 jam. Honda 70 tuh gokil emang dulu.
Motor-motor lama itu kenapa ini ya, kuat-kuat gitu, tangguh-tangguh. Sama ini si Rio juga masih tergolong motor lama kan. Ini tuh keluaran tahun 2010 apa ya. Vario Techno itu kalau nggak salah 2010 keluar. Oke, kita lanjut. Tadi sudah lewat ke sana. Ini sebelah kiri ada pom bensin dan ada pabrik kacang Dua Kelinci. Nah, kalau teman-teman makan kacang Dua Kelinci, itu pabriknya di depan ini, teman-teman. Kalau Garuda tuh yang arah Juwana sana tuh ada pabriknya. Jadi dua perusahaan kacang besar di Indonesia itu adanya dari kota Pati. Ya, bangga ya sebagai warga Pati. Nih, ini pabrik Dua Kelinci. Ini ada rest area, ada warung Pati juga. Kalian bisa makan nasi gandul, makan kuliner-kuliner khas Pati itu ada di situ. Ini ada pos pemudik juga. Nah, ini masih di Kabupaten Pati, teman-teman. Jadi Pati itu cuma kabupaten ya, nggak ada kota matianya. Oke, ini di sebelah kanan kantor imigrasi. Dulu saya buatin paspornya Simbo waktu mau umroh di situ tuh. Oke, lanjut. Saya off. Nanti di depan ada batas sih. Kita lewat batas dulu, baru nanti off cam. Ada batas antara Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus, teman-teman. Jadi ini dipisahin, ada separat, ada ini marka pemisah antara jalur motor dan jalur bis. Ini jalur pos, teman-teman. Jalur yang dibangun dan jelas dari Anyer sampai ke Panarukan. Nah, di Anyer kan kemarin kita udah lihat tuh di Tugu 0 km-nya yang di dekat Mercusuar, itu awalnya kan dari sana. Terus yang di Panarukan pas kemarin ngetrip sama Pak Dewildani yang naik Kelov, itu kan saya kasih lihat teman-teman juga tuh Tugu 0 km-nya yang dari Visi Timur. Nah, itu tuh. Jadi lewatnya ke sini nih, lewat Kabupaten Pati. Oke, kita lanjut ya. Karena kondisi siang begini tuh biasanya panas. Panas itu biasanya kameranya biasanya hang gitu, kepanasan. Yang kedua, orangnya juga hang nih, kepanasan. Tapi enaknya sekarang ini kita bisa jajan. Kalau pengen ngopi, pengen apa, bisa jajan. Kalau kemarin kan puasa ya, jadi harus menahan haus dan lapar demi. Jadi sekarang enak nih, nanti kalau ketemu kuliner unik kita bisa jajan dulu, nyobain kuliner lokalnya. Kan nanti di Temanggung, di pinggir rawa Pening kayaknya bagus tuh buat santai-santai dulu gitu. Nah, ini kita sampai di perbatasan antara Kabupaten Pati dan Kudus. Aku mau foto dulu di sinilah. Tadi kita keluar kota, terus kalau batas kabupatennya tuh di sini. Nah, di sini. Selamat jalan Kabupaten Pati. Nah, aku foto di sini dulu deh. Oke teman-teman, udah foto-fotonya. Kita lanjut lagi yuk. Ini kita sudah ada di batas antara Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus. Nah, di sana itu Gunung Pati Ayam, teman-teman. Di si seberang sana itu ya, kalian bisa lihat nggak, ada gunung-gunung, bukit-bukit. Nah, itu juga salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Pati. Oke, kita lanjut. Bismillah. Nah, ini depan udah. Selamat datang Kabupaten Kudus. Oh iya, saya belum buka map nih. Enaknya lewat mana nih? Ntar nanti ada tempat teduh, kita buka map dulu ya. Enaknya lewat mana? Kudus tuh bisa langsung ke belok kiri itu nanti sampai Gerobokan. Terus nanti bisa nyambung. Kalau nggak salah lewat Temanggung itu bisa jalurnya. Nanti kita lihat. Nah, kita buka peta sini aja enaknya lewat mana. Oke teman-teman, ini kita kayaknya lewat sini nih. Dari ini Kudus, terus nanti Cangkring, cariin daerah Gajah kalau nggak salah. Nanti belok kiri ke arah Gubuk, Gogodalem, terus nanti melipir Ambarawa, Mbawen, terus Gerabak, Secang, Temanggung, Paraan. Ini nanti mau ke arah Dieng, atau nih mampir Dieng atau lewat aja. Nanti kalau nggak mampir Dieng, itu nanti dari Paraan langsung ke sini arah Wonosobo, Purwokerto, Banjarnegara, Purwokerto. Nanti lihat ya. Oke, bismillah. Jaya Utama. Lanjut, guys.
Oke teman-teman, aku mau off cam dulu karena jalanannya ya begini-begini aja, nggak ada yang spesial di Pantura. Nanti deh kalau ada momen-momen pas lewat apa gitu saya hidupin kameranya. Oke, selamat arus balik teman-teman, hati-hati di jalan. Buat kalian yang mau balik naik mobil, naik motor, pastikan juga kondisi kesehatan motor dan kesehatan kalian, kondisi kesehatan mobil juga diperhatikan. Oke, mari kita let's go. Nah, sebelah kiri ini adalah salah satu pabrik kertas di Kudus teman-teman. Namanya PT Pura Group. Ada Pura Barutama, ada Pura apa gitu nggak salah. Jadi di situ tuh. Kalau nggak salah yang cetak bahan uang 100.000 tuh dari sini juga kalau nggak salah ya. Dulu pernah baca. Yang itu kalau belok kanan itu ke situs Purpagala Pati Ayam. Tadi kan ada pelangnya tuh. Nah ini nih belok kanan ini ke situs Purpagala Pati Ayam, sebelah situ. Di situ masih ada fosil-fosil yang ditemuin di situ teman-teman. Ini jalur alternatif ke Semarang. Ini kalau belok kiri kita lempeng aja, masih lancar, belum butuh jalur alternatif. Ini sampai di Kecamatan Jekulo di Kabupaten Kudus teman-teman. Dari tadi belum ada terlihat pemudik yang balik ke arah barat. Mungkin biasanya mereka berangkatnya tuh malam ya, karena malam tuh lebih enak, lebih adem sebenarnya. Tapi kalau buat orang-orang yang nggak kuat melek kayak saya, itu enaknya jalan siang seperti ini. Jadi bebas mau mampir kemana aja, mau istirahat di mana aja. Tapi ya konsekuensinya panas. Dan hari ini tuh cerah sekali teman-teman. Jalur Pantura tuh kalau cerah seperti ini tuh membara saudara-saudara. Dan ini saya pakai jaket gunung lagi, karena jaket saya kemarin hilang yang waktu jalan-jalan sama bareng Pak D. Belum sempat beli lagi teman-teman. Nanti dah insya Allah kalau ada rezeki kita cari jaket motor. Kalian ada referensi nggak jaket yang buat motoran apa? Tulis di kolom komen ya kalau ada referensi. Saya tuh pengennya yang simple, yang breathable, alias dia masih ada udara masuk, ada hawa masuk itu supaya nggak gerah. Terus tipis, nah biar di packingnya enak. Ini kalau ke kiri juga salah satu jalur alternatif ke Semarang juga, lewat mana ya, lewat Gubuk nggak salah. Oke, let's go. Nah, ini bis-bis Patas Surabaya Jepara Jaya Utama Indo. Bis-bis Surabaya Semarang terlihat lengang juga bis-bisnya teman-teman, sepi. Nah ini sampai Simpang. Ini kalau ke kanan itu ke arah Colo teman-teman, arah Murio. Naik sepeda jalur Pantura panasnya kayak gini gimana ya rasanya ya. Nah ini nih kalau kesini bisa ke Murio teman-teman, ke Colo. Dulu kalau naik sepeda lewat situ tuh, atau motoran lewat situ tuh, ke arah Colo teman-teman. Zaman-zaman masih STM. Nah, kalian ada yang alumni STM Negeri Pati nggak? Kita sama. Oke, mari kita let's go. Nanti kita lanjut ceritanya di depan. Nah oke teman-teman, di depan ini kita akan ke Jalan Lingkar. Lewat Jalan Lingkar apa lewat jalan utama ya? Kota Kudus ya. Lewat jalan utama aja deh, kita liatin Kota Kudus ya teman-teman. Ini kalau ke kiri itu bisa lewat ke Jalan Lingkar. Nah kita lewat Kota Kudusnya aja ya, biar bisa lihat Kota Kudus pas tanggal 3 April tahun 2025. Nah buat teman-teman yang dari Kudus nggak bisa mudik, nanti kita lihat kotanya teman-teman. Nah ini bis-bis biasanya kalau dari arah Semarang itu dia dari sana ke sini, terus nanti arah Surabaya. Karena bis juga nggak boleh masuk ke Kota Kudus kalau nggak salah, sama kayak Padi, jadi semua harus lewat Jalan Lingkar. Nanti katanya sih akan ada tol langsung nyambung dari Semarang. Sekarang baru sampai Demak kan, nanti akan nyambung ke timur lagi tuh sampai Kudus, Pati, Rembang, Lasem gitu, akan nyambung tol yang jalur utara. Oke, kita lewat Kota Kudus, masih santai kan? Apa sarapan soto Kudus dulu ya? Kan terkenal tuh soto Kudus di mana-mana. Aslinya di sini tuh seperti apa sih? Nah, tadi udah sarapan barusan teman-teman. Kita belum ada 1 jam berangkat. Masih kenyang. Dan for your information, di Kudus ini sampai saat ini kalau nggak salah tidak boleh nyembelih sapi teman-teman.
Jadi di sini makanya di sini tuh banyak soto kerbau. Nah dulu ketika Sunan Kudus tuh menyebarkan syiar Islam di sini, beliau ini kan sangat menghargai orang-orang dulu, agama-agama terdahulu seperti Hindu. Nah sapi itu kan disakralkan dalam agama Hindu. Makanya sampai sekarang itu kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dibenarkan, tidak boleh menyembelih sapi di area wilayah Kabupaten Kudus. Itu kalau nggak salah sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakat Kudus. Makanya kalau teman-teman nyari soto di sini banyaknya soto kerbau. Kalaupun ada olahan daging sapi itu biasanya didatangkan dari luar gitu, misalnya bakso atau apa gitu, itu olahan daging sapinya didatangkan dari luar. Tapi proses penyembelihannya itu tidak boleh di Kabupaten Kudus. Sebelah kanan SMA 1 Mbae. Itu teman-teman. Saya belum sempat dulu beberapa kali ke Pesarean Sunan Kudus, cuma nggak buat video. Nah kemarin pulang tuh nggak sempat. Kemarin tuh dari Sunan Muria langsung ke Sunan Kalijogo dan ke Masjid Demak teman-teman. Nanti ada videonya tak editin ya. Ya harusnya tuh kemarin rencananya tuh buat upload di bulan Ramadan, tapi kemarin Ramadan trip dadakan sama Pak D, jadi ya skip dulu yang safari Ramadannya, nanti diupload ya. Yang beberapa tempat kayak kemarin ke Sultan Ngerang, Sunan Ngerang yang ada di Pati, terus ke Mbah Mutamakin yang di Kajen, Pati Margoyoso. Nah, itu nanti kemarin saya sempat mampir-mampir ke sana ziarah teman-teman. Nah, konsep ziarah itu kan jangan disalahartikan ya. Ziarah itu kan kita datang ke satu tempat, ke kuburan, mendoakan yang baik buat ahli kubur dan meminta kepada yang kuasa diampuni segala dosanya. Terus sebagai pengingat juga bahwa kita juga akan di posisi seperti itu, berada dalam sebuah kuburan. Nah ketika ingat itu kan biasanya sadar tuh teman-teman. Kalau ingat mati kan biasanya sadar, aduh ini jalan sesat saya udah terlalu jauh, mari kita balik lagi. Nah gitu tuh, tujuannya seperti itu. Nah jangan disalahartikan meminta-minta kepada yang bukan Gusti Allah gitu teman-teman. Nah sekarang kan orang tuh kadang salah kaprah ya, ke kuburan mana, ke kuburan keramat, itu mintanya ke ahli kuburnya, bukan ke yang di atas gitu, bukan yang maha kuasanya, ke Tuhan kita gitu teman-teman. Nah itu yang bikin image dari ziarah itu jadi jelek gitu kalau menurut saya sih, in my humble opinion. Ini kalau ke kanan bisa juga ke Colo teman-teman, ke arah Muryo. Nah ke kota itu kita belok kiri, soalnya kalau lurus itu jalan searah. Nih kalau ke Semarang ke kiri, ke kanan Colo Muryo. Oh enggak, ding bisa lewat sana juga. Ya udah kita lewat sini aja. Kalau sana tuh lewat alun-alun. Nah ini kita lewat jalan luarnya teman, luar kota. Bukan luar kota ya, jalan kota Kudus juga ini. Cuma bukan lewat tengah kota. Tapi kalau nggak salah jalan posnya itu malah sini nih. Jalan posnya Dandeles. Biasanya dipenuhi dengan bangunan-bangunan lama. Ini tuh jalan posnya dibangun sama Dandeles itu. Yang kabarnya itu dulu Romusa ya kalau nggak salah bangunan jalannya. Dan jeleknya lagi kemarin ada berita bahwa mereka itu nggak Romusa, tapi mereka itu dipekerjakan oleh orang-orang Indonesia, mandor-mandornya Indonesia, dan duitnya tuh ditilep sama orang Indonesia. Jadi tetap dibayar tapi duitnya nggak dikasih sama si mandornya. Dari dulu sebenarnya emang wabah korupsi itu sudah mendarah daging di nenek moyang kita teman-teman. Nah nggak heran lah kalau sekarang itu emang susah diberantas. Nggak tahu tuh harus dikasih apa deh, formulanya seperti apa, baru bisa bebas gitu ya korupsi. Aduh kalau udah korupsi ini udah susah teman-teman. Indonesia ini negara kaya, cuma karena korupsi ini kita jadi terpuruk seperti ini. Kerjaan susah, ini susah, gitulah. Kita berdoa yang baik-baik aja buat negeri ini. Nah ini wargi-wargi Kudus. Nah ini kan Kudus tuh platnya masih K juga teman-teman, karena masih masuk dalam Karesiden Pati pada zaman penjajahan Belanda dulu. Nah dulu tuh makanya ada tram dari Juwana sampai ke Semarang. Saya kok nggak salah masih ada tuh foto tramnya tuh, bagus. Nanti deh saya kasih lihat ya foto tram.
Juwana kalau mau ketemu fotonya. Udah nyambur gitu biasanya ini. Ini kalau ke kanan juga bisa ke kota, ke arah alun-alun, apa ke kanan aja, kanan deh. Kita liatin ya teman-teman ya. Kita lewat tengah kota. Itu udah mulai mendung teman-teman, mudah-mudahan gak hujan ya. Karena kemarin juga di Pati itu hujan lebat. Nih kota Kudus teman-teman. Ini daerah Melati kalau nggak salah, Melati Lor, Melati Kidul. Saya belum ngopi, tadi tuh minta dibuatin kopi sama Simbo, tapi dikasih kopi saset yang susu gitu. Saya tuh nggak cocok kalau kopinya udah ada campuran susu dan lain-lain gitu. Nah ini kan soto kerbau, soto ayam, pindang kerbau ini. Rujak cemending. Kalian tahu cemending nggak? Nih kota Kudus, Desa Kramat namanya. Lampu merah guys. Jadi ini tripnya nggak langsung ya. Aku akan muter-muter di kota-kota seperti ini, walaupun numpang lewat aja, tapi aku lewatin ke dalam kotanya teman-teman. Nggak lewat lingkar luarnya. Biar teman-teman bisa lihat. Kita muter-muter di kota Kudus dulu. Nah di depan itu simpang 7-nya. Ih ada rumah joglo cakep tuh sebelah kanan. Nah, Kudus ini kan terkenal dengan pabrik rokok. Banyak sekali pabrik rokok di sini, teman-teman. Sebutin coba merek rokok apa yang kalian hisap, itu ada di Kudus. Jarum lah, apalah. Itu ada di sini semua. Dulu ada Jambu Bol, Sukun, terus Noyorono, apalagi ya, Kudus. Nah, itu di sini. Nah, tembakaunya itu ditanamnya ada yang di Lombok, ada yang di Temanggung, itu dikirim ke sini untuk diproses jadi rokok. Nah ini teman-teman, ini alun-alun Kudus simpang 7. Aku coba puterin ya biar kalian lihat alun-alunnya seperti apa. Ini simpang 7 Kudus, alun-alun. Yuk kita muter-muter dulu yuk, nanti baru belok kanan. Kalau Semarang tuh arah sana teman-teman. Nah kita muter dulu yuk. Ini alun-alunnya ada lampu merahnya. Nah ini nih. Ini alun-alun Kudus teman-teman. Ini ada Masjid Agung di depan. Biasanya emang alun-alun tuh identik dengan Masjid Agung. Nah ini sebelah kiri Masjid Agung Kota Kudus. Ini kantor Bupati. Sama sih konsepnya seperti ini rata-rata alun-alun di Jawa ya. Kantor Bupati sebelah kanan, sebelah kiri. Nih kalau ke sana ke arah Pati tadi, dulu kemarin kita waktu balik lewat sini, ini ada Ramayana Kudus. Ini Mall Kudus teman-teman. Ada mall di Kudus. Nah dulu tuh di Pati kalau mau ke mall ya ke Kudus kalau mau lihat mall. Nah ini kita belok kiri. Tadi sudah. Tadi kan kita berangkat dari sana tuh. Kita arah kiri, arah ke Semarang Jepara. Oke, beginilah kondisi kota Kudus di tanggal 3 April tahun 2025. Masih ramai lancar, belum terlihat para pemudik di sepanjang jalan tadi teman-teman. Dan kota-kota di Jawa ini banyak yang jalan-jalan searah seperti ini ya. Jadi kadang bingungin sih, tapi ya emang seperti itu biar nggak macet ya, rekayasa lalu lintas seperti ini. Ini parkirnya parkir paralel. Oke, kita lanjutkan. Kita masih santai-santai aja, speednya 50 gitu. Nah kemarin di Mantura kan kita mentok di ya 60-70 lah, karena kemarin jalanannya luas, lapang. Nggak tahu nih di selatan nanti apakah bisa lari seperti itu atau tetap santai di 50. Kita lihat aja nanti ya. Nah ini sebelah kiri ini kantornya PT Jarum nih teman-teman ini. Nah ini di sini nih. Tuh kantornya PT Jarum di situ. Ini Semarang, Gor Jarum lurus, Jepara Gebok ke kanan, Makam Sunan Kudus ke kanan, ke kiri ke Surabaya. Ini di sini ada Nyambancan kalau nggak salah. Jadi tempat tunggunya itu biasa bilangnya Nyambancan. Di sini ini ada kelenteng, ini ada Tugu Jarum di depan besar sekali, sama kayak yang di Juwana. Juwana kan ada juga kan. Kudus Exit Mall, Extension Mall. Oke, kita lanjut. Ini masih belum isi BBM tadi teman-teman. Kemarin di Madi itu nggak kemana-mana ya. Jadi BBM kemarin waktu datang saya isi full. Itu masih tinggal segitu tuh. Masih di 1 bar. Nah Kudus ini juga
Ada jalur motor khusus nanti di depan, jadi harus lewat jalan motor sesuai dengan peraturan. Ngadem dulu nih. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini nih jalur motornya sebelah sini, nggak boleh lewat sana. Ini khusus buat motor. Tapi ya tetap aja sih, orang-orang yang dari luar itu biasanya lewat sana. Ada plat AB tadi lewat tengah sana. Kalau polisi ditilang tadi tuh. Makanan khas Kudus, lentok Tanjung. Di sini banyak di lentok Tanjung. Jadi kalau warung makan itu di Pati kemarin ya tiap hari itu penuh terus, orang-orang pada mudik ya. Gak tahu tuh kemarin ada berapa juta kendaraan katanya mudik. Jadi Jakarta tinggal main inti, jadi sepi gitu. Jadi kadang pengen gitu ya, merasakan sepinya Jakarta gitu. Tapi ya mudik lebih seru sih karena ketemu dengan orang tua, lebaran dengan orang tua gitu. Ini jalanan untuk sepeda motornya agak lebih manusiawi ketimbang Pati dan Demak. Walaupun juga banyak bolong-bolong tapi sedikit lebih manusiawi. Kalau Pati itu aduh jalannya hancur banget ya, motornya dan jalur motornya. Oke, ini sudah gabung dengan jalanan biasa, sudah tidak ada jalur motor dan jalur mobil terpisah. Di sini sudah gabung teman-teman. Oke teman-teman, kita masih ada di daerah Kudus. Tadi itu rencana saya pengen nginep di Dieng ya, di Dieng gitu, untuk santai-santai dulu pagi, sunrise-an gitu. Tapi ternyata nyari-nyari penginapan itu aduh susah minta ampun. Di beberapa aplikasi itu sudah saya cek semua penuh, tinggal yang paling mahal. Masa homestay aja sejuta. Homestay yang harganya biasanya 150, 200 itu sejuta tadi. Aduh nggak deh. Nanti mungkin akan lanjut sampai ke Purwokerto, atau kalau masih terang bisa ke arah-arah mana ya, Tasik, Banjar gitu kali ya. Mungkin akan ada penginapan di sana. Jadi ini tripnya nggak melipir ke tempat-tempat wisata dulu ya. Ini kita lagi mantau jalur mudik. Nanti deh kapan-kapan kita sisir lagi jalur pantai selatannya Jawa sambil melihat beberapa tempat yang menarik di sana. Tuh sudah mulai panas teman-teman di sini, membara saudara-saudara. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini ramai banget, ada apa ya di sini ya? Pada parkir mobil di sebelah kiri. Oh ini apa? Kayak Disneyland-nya Kudus. Boysland apa tadi tuh? Rainbow Slide, tempat wisata kayaknya tuh. Oke, mari kita lanjut. Gasken. Nah ini sebelah kiri itu terminal Kudus teman-teman, terminal Jati kalau salah namanya dulu. Oh ya kan, terminal Jati Kudus. Ini sebelah kiri tadi tuh. Ini simpang ini kalau ke kiri itu tembusnya ring road tadi teman-teman, ring road yang Kudus itu tembusnya langsung ke terminal sini. Nah di depan itu ada jembatan apa namanya, lupa saya teman-teman. Itu ada ini ikonik karena bentuknya tuh kayak daun tembakau gitu. Nah ini bis-bis Surabaya, Tuban, Semarang, C Utama Indo. Nah ini bis-bis biasa kalau siang gini dia masuk ke ring road langsung. Kalau malam dia tuh lewatnya lurus dari jembatan itu langsung ke sana kayak kemarin waktu saya kan. Oke, let's go. Mari kita lanjut. Nah ini nih jembatan ikoniknya Kudus ini. Oh ya, Kudus ini terkenal juga dengan jenangnya teman-teman, jenang Kudus. Yang merek terkenal tuh merek Mubarok, itu udah legendaris itu. Nah ini jembatan Kudus teman-teman. Ini Kudus kota kretek. Kretek apa kretek? Kalau kretek mah ini. Kretek mah ini jembatan, bahasa Jawanya kretek. Kalau kretek itu jenis rokok yang nggak pakai filter. Nih jembatannya seperti ini teman-teman. Dulu cuma satu ini aja, sekarang udah dibuat dua. Ada yang baru di sana, yang di atas tuh baru tuh. Dulu tuh yang kecil satu itu doang yang di tengah. Nah sekarang dipisah dari dua jalur. Itu yang ini yang baru, dan itu yang baru lagi di atas. Ini kita sudah sampai di Demak. Batasnya tadi itu teman-teman, batasnya di
jembatan tadi itu. Ini sudah masuk di wilayah Kabupaten Demak. Oke, menyala abangku, panturaku. Ini enaknya lewat mana ya? Lewat Gubuk atau lewat Semarang terus nanti ke kiri? Kalau lewat Gubuk itu lewat jalur alternatif, jalur kecil. Kalau Semarang dia akan pantura seperti ini terus, jalannya bagus. Baru nanti kita belok kiri ke arah Wonosobo, arah Dieng. Nah, bingung sih, masih bingung. Nanti sampai di Gajah. Ini kondisi Kabupaten Demak di tahun 2025. Nah, Demak ini terkenal juga dengan bakso balungan. Sepertinya menarik kalau kita cobain dulu bakso balungan, teman-teman. Tapi kalau terlalu banyak makan nanti ngantuk biasanya. Oke, mari kita lanjut aja. Jalannya masih enak, masih rapi, masih nggak terlalu padat. Di sebelah sana, di sebelah kanan itu banyak pohon-pohon. Nah, kalau kita arah-arah ke Pati itu enak tuh, adem kalau siang gini. Kalau yang arah sebaliknya itu masih banyak yang kosong seperti ini. Nah, ini baru ada nih, enaknya adem nih. Oke, jalanannya gini aja. Aku mungkin off dulu, teman-teman. Sampai ketemu nanti. Sudah ada yang apa? Ketemu plat B, teman-teman. Ini yang di depan merah ini. Plat B, selamat mudik Mas. Akhirnya ketemu di perjalanan. Rasanya seneng banget ketemu teman seperjalanan seperti ini. Selamat, dia duluan dia, teman-teman. Biar duluan dia. Dia kayaknya lewat Pantura terus itu. Mungkin udah mau kerja. Hati-hati Mas. Kita lanjut lagi. Ini saya masih bingung nih mau lewat Gajah ke arah kiri, arah jalan ke Grobogan, terus nanti ke lewat Ambarawa, atau kita lempeng aja Semarang terus nanti belok kiri arah Wonosobo. Nanti deh, kita masih belum yakin. Saya sebenarnya pengen yang Melipir sih, teman-teman. Karena kalau sampai Semarang itu jalannya gini aja sih, sayung. Banjir rob, kalau malam nggak tahu masih nggak sih kemarin banjir rob seperti itu. Aduh, ini tinggi sekali nih, muat gabah ini biasanya, muat padi. Dan coba kita buka di depan deh, buka map. Karena nanti ada ring road juga ke kiri, nggak lewat kota Demak. Kan kemarin kita baliknya ada lewat kota tuh. Ini kalau ke arah Jepara itu bisa lewat ke belok kanan ini, teman-teman, jalan utamanya. Olahan Jepara, spesial es dawet Trengguli. Wah, enak tuh kayaknya tuh. Ini kalau ke belok kanan ke arah Jepara, teman-teman. Bis biasanya lewat situ tuh. Bis yang dari Denpasar itu kalau nggak salah lewat situ, atau yang dari Jakarta itu lewat situ kalau ke arah Jepara. Kemarin saya naik Kalinggajaya yang sleeper itu lewat situ juga tuh. Nah, oke teman-teman, di depan ini ada ring road lagi. Soalnya kalau lurus itu ke arah kota Demak, ini kita ke arah kiri. Nah, di sini aku mau buka map dulu deh, enaknya lewat mana, sama menentukan pilihan. Enaknya lewat Melipir atau lewat Bablas Semarang terus nanti belok ke arah Wonosobo. Kita lihat dulu ya, kita lihat map. Oke teman-teman, kayaknya saya akan Melipir aja deh. Ini diarahin ke arah Lingkar Luar dulu, terus nanti lewat Demak, dari Demak ke Semarang, nanti kita belok kiri. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lewat Lingkar Luar. Ini saya trace ke Wonosobo. Dari sini tuh masih sekitar 3,5 jam. Lanjut. Nah, ini kalau lurus tuh ke kota Demak, teman-teman. Kemarin kita pulang kan lewat sana tuh. Pulang waktu mudik kan lewat kotanya. Nah, sekarang lewat lingkarnya ya, biar teman-teman tahu juga kondisi Lingkar Luar kota Demak itu seperti apa. Let's go. Oke teman-teman, ini kita sampai di ini kalau belok kiri tuh ke arah pintu tol. Jadi nanti teman-teman kalau tol itu lewat sini nih. Nah, ini nanti di depan tuh ada pintu tol, ada pertigaan masuk ke jalan tol. Ini 1 km lagi tuh nanti ketemu dengan
Jalan tol Semarang, tapi belum nyambung ya teman-teman dengan tol Trans Jawa. Nanti harus keluar dulu di tol Sayung, terus masuk lagi di tol dekat arah Solo itu, di dekat apa terminal Kota Purwodadi, belok kiri teman-teman. Nah ini Purwodadi Grobogan belok kiri. Terus kalau teman-teman mau ke Makam Sunan Kalijogo juga bisa dari situ, terus nanti belok kanan ke arah Kota Demaknya. Nah, ini Gendo, Meranggen itu lurus. Nah itu jalanan di bawah itu tuh teman-teman. Nah itu jalanan ke arah ke Purwodadi. Nah ini mobil-mobil plat B ini biasanya lewat sini nih, karena dia akan masuk ke tol. Ya, ada yang kebanan juga, kasihan panas-panas begini. Oke, mari kita lanjut. Ini plat B udah mau masuk tol ya teman-teman, udah harus balik. Gak tahu nih puncak arus balik tuh kapan ya. Kemarin diperkirakan itu diprediksikan hari Sabtu, Jumat Sabtu kan, karena Minggu mungkin mereka akan istirahat. Tapi kemarin lihat dengar kabar katanya Senin juga masih libur. Nah ini teman-teman, ini kalau ke kiri itu ke arah tol. Nah itu pintu tolnya di sana, pintu tol Demak. Nanti dia akan nyambung dengan tol yang ada di Semarang. Cuma sekarang masih sampai di Sayung aja. Jakarta Semarang via tol. Nah kita lempeng ke arah ring road lagi. Nah kemarin kan kita pulang nggak lewat sini nih, kita pulang lewat kota kan, jadi nggak lihat ini nih, nggak lihat si gerbang tol ini. Kita lanjut lagi. Nah nanti itu kabarnya akan nyambung sampai Kudus sampai Pati juga teman-teman, tapi nggak tahu kapan. Ya semoga aja ya. Wah nanti kalau udah nyambung nggak seru tuh. Masuk tol Karawaci, keluarnya tol Pati. Wah nggak lihat apa-apa tuh, lihatnya sepanjang jalan tol terus. Nah oke teman-teman, ini akhir ring roadnya di depan ini. Ini depan sudah jalur Pantura teman-teman. Dulu sebelum ada ring road tuh biasanya lewat Pantura terus, lewat dalam kota Demak. Jadi kita lewat alun-alun Demak, muterin masjid gitu. Ini kalau ke kanan ke arah Masjid Demak, kalau ke kiri kita ke arah Semarang, Jakarta. Kita ke arah kiri teman-teman. Nanti kita akan lewat terminal Demak. Terminal tuh kecil aja sih, nggak terlalu gede. Nanti deh kita coba masuk ya. Masuk ke terminal Demaknya, kita lihat tuh terminal Kabupaten Demak. Iya, udah lewat ya di sana tadi ya terminalnya. Iya kayaknya teman-teman, di yang arah kota terminalnya. Iya udah lewat teman-teman terminalnya. Terminal tuh kalau salah deket sama masjid sana itu, depan kantor pajak atau kantor apa gitu Pak. Sudah lewat. Ya udah, ini kita sudah jalur menuju ke Semarang, ke Sayung, ke Geno, Terboyo, dan kota Semarang. Rest area Wisma Halim, kita isi BBM dulu yuk. Oke teman-teman, sekarang jam 10:26, terus saja ngisi BBM, kita isi Pertamax di 35.000 tadi udah full. Oke mari kita lanjut lagi. Bismillah. Ini masih di daerah Demak teman-teman. Oke kita lanjut. Pantura sudah membara ini guys. Sudah Pantura membara. Iya, ada Wong Kito Galuh mudik nih teman-teman. BG 1768 QM. Wong Kito Galuh mudik. Latha Semarang. Alhamdulillah ya, mudik kali ini nggak ada jembatan rusak, nggak ada jalanan yang ngaco gitu kan. Biasanya kan kalau mau mudik itu dikejar-kejar tuh biasanya jalanan dicor lah, jembatan diganti lah, apalah gitu. Tapi kali ini lancar teman-teman, alhamdulillah. Ya semoga kedepannya juga makin bagus ya. Pelayanan mudiknya biar orang-orang juga nyaman untuk mudik naik motor khususnya, karena apa ya, naik motor ini kan salah satu alternatif murah buat orang-orang yang tinggalnya di daerah-daerah Pantura sini untuk mudik gitu. Dan selain murah juga ada, biasanya kan kalau kita mudik itu di kampung nggak bisa kemana-mana ya karena nggak ada kendaraan. Nah kalau bawa motor itu kan kita bisa jalan-jalan ke tempat keluarga, ke sana ke sini, itu lebih enak gitu. Dan itu juga alternatifnya. Ya semoga aja tahun ini jumlah kecelakaan tidak banyak ya teman-teman.
kecelakaan motor, kecelakaan mobil, gak sebanyak tahun-tahun kemarin. Itu sih harapannya. Mari kita let's go. Nanti di depan kita akan misah dengan jalur Pantura. Saya kayaknya memutuskan untuk lewat Ambarawa, teman-teman. Kita belok ke kiri, nanti kita lewat Ambarawa, Rawa Pening. Kalau Pantura ya jalanannya gini-gini aja sih. Kalau lewat sana kan saya belum pernah tuh. Nanti kita cobain lewat jalur baru, pasti akan lebih menarik ya. Ya semoga saja aman, terkendali. Kalau lewat sini ya enak gini terus, jalanannya bagus. Itu Pantura kan. Nanti paling ada lubang-lubang itu di mana ya kemarin yang banyak lubang itu ya, setelah Pekalongan kayaknya, sama ancaman banjir rob di daerah Ngenu itu. Tapi biasanya rob itu sore ke malam, tengah malam biasa udah surut lagi. Dan ini kan bekas-bekasnya nih masih ada sebelah kiri nih. Nah ini saya akan belok ke kiri teman-teman, ke arah Meranggen dan juga Purwodadi. Nih nanti kita akan lewat dan kita akan misah dari jalur Pantura. Halo jalur Pantura, sampai ketemu lagi. Ini Desa Karangasem, Sayung Demak. Kita ke arah kiri, arah Purwodadi nih teman-teman. Tadi sebenarnya bisa juga lewat dari Pati, cuma lewat sini aja deh. Lewat Pati kan kemarin udah pernah. Nah ini udah jalan kabupaten ini. Jalannya udah kecil seperti ini. Dan enaknya jalanannya nggak sepanas Pantura. Nah ini kita lewat bawah tol kalau nggak salah, lewat bawah tol Demak Semarang Sayung. Nah itu tolnya di depan teman-teman. Dan kalau lewat sini ya kita nggak bisa kenceng ya, karena jalanannya seperti ini dan ramai dengan warlock. Tapi ini bisa kalian pakai kalau kalian berangkatnya tuh malam dan di daerah Sayung, daerah Ngeno itu banjir rob, kalian bisa lewat sini nih teman-teman. Ini depan kita ini jalan tol Demak Semarang, Demak Sayung teman-teman, kita lewat di bawahnya. Adem lewat sini enak. Nah ya jalanannya seperti ini, jalan kampung. Wah ada monster guys. Wow. Ada tempat pengasapan ikan kayaknya di situ teman-teman. Nah jalanannya seperti ini. Kalau kalian lewat jalur alternatif yang saya lewati ini, lebih adem sih, enak, nggak akan merungsung kayak di jalur Pantura. Buat santai menikmati perjalanan enak nih. Tapi kalau mau cepet ya lewat Pantura sih sebenarnya. Cuma Pantura kan udah sering ya. Nah kita lewat sini ke jalan yang belum pernah kita lewatin. Desa Tlogoweru, Pamongan, Kalisari, Meranggen lurus. Kita lurus arah Meranggen. Wih sungainya penuh deh. Ini kita sampai Pasar Bulu Sari teman-teman. Lanjut. Nah ini kalau belok kanan ke sana itu bisa ke Semarang lewat jalur alternatif teman-teman. Kita lurus lewat Meranggen. Oke teman-teman, kita melintasi perlintasan rel kereta. Daerah mana ini? Brumbung, Desa Brumbung. Ini jangan-jangan rel kereta yang kemarin saya datangin itu sama Mas Wira. Yang rel keretanya klasik, stasionya klasik. Oh enggak ding, enggak, bukan itu rel keretanya teman-teman. Daerah Brumbung. Kita lanjut arah Ngawen Purwodadi ke kiri, Semarang ke kanan. Kita diarahin ke kiri dulu. Ini sudah masuk daerah Meranggen ini teman-teman. Seurat, Iso Koyor, Jalan Batu Sari, Meranggen. Nah ini sudah jalur Semarang Purwodadi ini depan. Sepertinya ya. Oke kita ke kiri dulu. Di sini kok di Google Map merah. Oh iya padat banget tuh di depan. Oh iya ini teman-teman. Purwodadi Blora lurus. Kiri Kusumo, Banyu Meneng, Kebon Batur, Kangkung ke kanan. Kita yang ke kanan ya teman-teman. Ini platnya sudah H di sini, sudah Semarang. Ini kita belok ke kanan teman-teman.
Ini kalau ke Purwodadi ke Blora ke sana. Nah, kalau saya tadi dari Pati lewatnya dari sana tuh. Udah, kita gantian. Ini Jalan Raya Meranggen, teman-teman. Diarahin nama Pak Polnya. Panas, guys. Berlian Jaya. Berlian Jaya juga. BJ19 SR2 XHD Prime. Oke, kita lanjut. Bener kan lewat sini? Oke, sip. Kita dilewatin jalur-jalur alternatif, teman-teman, menuju ke Wonosobonya. Apa-apalah, kita ngikutin aja ya. Kalau jalur resminya tadi bisa lewat Semarang, terus Semarang nanti belok kiri. Itu jalan utamanya. Kita lewat jalur yang alternatif, yang jarang dilewatin orang. Oke teman-teman, sekarang kita masih ada di daerah Meranggen. Dan ternyata Meranggen itu masuknya masih Demak, teman-teman. Belum Semarang. Dari tadi tuh banyak banget warung ini, warung mie ayam. Ini Banyumeneng ke kanan, ke kiri Karangawen. Kita yang ke kanan terus ke kiri. Kanan terus ke kiri. Nah, ini mie ayam jumbo, mie ayam apa. Dari itu panjang jalan mie ayam, warung mie ayam semua. Nah, di sini masih rame nih, orang-orang pada silaturahmi. Tadi tempat saya tadi udah sepi banget, udah nggak ada apa-apa. Jus dan bakso 5K. Bakso 5K, bakso apa tuh teman-teman? Mungkin ya di sini ya 5.000 tuh masih dapat bakso. Di sini nggak kelihatan pemudik karena ini bukan jalur mudik, teman-teman. Ini jalur kampung. Ini saya trace ke Wonosobo. Petanya masih sekitar ya 2 jam 50 menit. Ya mungkin start jam 2-an kita sampai sana. Nggak tahu nanti ini mau first stay di Wonosobo atau di Purwokerto. Lihat nanti dari sana deh. Kita lewat di atas bendungan ini, teman-teman. Jembatan. Ini pengairan kayaknya, ini pengairan. Kebun Batur. Oke teman-teman, kita masih ada di daerah Banyumeneng, Meranggen, Demak. Nah ini nanti itu tembus-tembusnya di Ungaran, teman-teman. Tadi sudah kelihatan itu bukit-bukit Ungaran dari tengah sawah tadi. Nanti kita ke sana. Let's go. Wih, pentol tuh sempolan. Nah ini tipikal jalanannya sudah berubah. Ini cor-coran, terus kanan kiri itu kebun-kebun warga. Asik nih. Ciri khasnya daerah-daerah Ungaran kan gini ya, daerah ketinggian. Nggak tahu nih sekarang sudah di berapa MDPL. Kayaknya kita sudah mulai naik bukit, teman-teman. Itu di puncak-puncak bukit sudah ada tower-tower ini tower-tower BTS. Banyak perumahan-perumahan baru di tengah-tengah hutan. Depan ada panther ngebul nih, agak jauh aja. Asik ini tempatnya. Ini kalau pagi asik, ini seger ini lewat sini, teman-teman. Ini daripada muter lewat Semarang. Kalau kalian dari arah Demak, Rapati, enak lewat sini lebih enak kayaknya nih. Tapi ya jalanannya nanjak seperti ini. Tapi nanjaknya nggak terlalu kok, Rio-nya masih kuat. Kita salip aja si Panthernya ini. Yuk, nanjak yuk. Ayo Rio, kuat gak? Wih, depan tanjakannya Cihuy itu. Ayo Rio. Sudah masuk Kabupaten Semarang. Yeay. Sudah masuk wilayah Kabupaten Semarang, teman-teman. Wih, nanjak lagi tuh. Ayo, gaskan.
Ayo nanjak ini, gaskan gaskan. Viewnya cakep banget guys, sebelah kiri. Aduh. Ini kalau pagi cakep ini lewat sini. Sudah mulai turunan, bacalah salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, turunannya tajam ini. Bis. Hati-hati teman-teman, kombinasi rem kanan kiri. Bismillah, ya Allah, lindungi kami dalam perjalanan. Hasil ini kan nanjak kayaknya Rio nggak kuat ini. Kuat sih, pelan-pelan tapi teman-teman. Itu viewnya bagus tadi tuh, lewat sana. Wih, sawahnya cakep guys. Lagi musim tanam. Terasing gini. Wih, ini ada rombongan ini. Wih, cakep ya viewnya. Ungaran Timur, sini sudah masuk di wilayah Ungaran Timur teman-teman. Apa ini sebelah kanan kok rame? Ada apa itu teman-teman? Wihara kah? Oh, ini kuburan Cina kayaknya. Lat BG ada lagi tuh, Palembang. Ini ada apa nih teman-teman? Pemakaman Muslim. Tadi itu pemakaman China yang di sana. Asli sini adem banget, sini udah mulai adem nih hawanya. Hutan-hutan jati. Asik ini. Wah, jalanannya naik turun seperti ini. Wih, turunan tajam lagi nih depan. Bismillah. Habis itu tanjakan tajam. Wih. Ayo Rio, bisa Rio. Oh enggak ding, gak terlalu tajam tanjakannya teman-teman. Asik sih lewat sini, adem. Asli, seger banget udaranya. Ada apa nih, ada pengawalan. Ambulan kayaknya. Oh, Lelayu, ini ada yang meninggal. Santa Maria, kayaknya mau ke kuburan tadi tuh teman-teman. Yang kuburan tadi yang bagus. Lelayu, ada tulisan Lelayu di depan bisnya, itu artinya ini bela sungkawa atau ada Lelayu. Lelayu itu ada orang meninggal. Ini rombongan yang nganter. Bis pariwisata Nugroho. Wih, Nugroho ternyata punya PO di sini guys. Tuh, bis pariwisata Nugroho, PO_Nugroho. Cangkiran Semarang. Wih, ternyata hebat juga tuh orang, punya banyak bis di sini. Nugroho lagi no, pariwisata. Oke, kita lanjut yuk. Oke teman-teman, dapat ucapan selamat jalan dari desa Kawengen. Wis, langsung disambut turunan yang aduhai. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi view-nya cantik banget teman-teman. Sawah-sawah terasiring. Langsung tanjakan. Let's go. Curug Gending Asmoro. Tadi dari situ ke arah Ungaran Kota itu masih 9 kilo katanya. Itu ada plat R lewat sini juga, berarti memang bypass ini. Wah, di depan udah hujan tuh kayaknya teman-teman. Kita cari makan di Ungaran aja ya.